Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk melaksanakan telaah malam Ramadan. Sertakan harapan, tata niatan, semoga lewat telaah malam Ramadan kita mendapatkan anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, al-Islam yang kita kenal sebagai satu-satunya sistem kehidupan, layaknya sebuah sistem, maka itu adalah pembekalan supaya hidup yang singkat ini ya menjadi sesuatu yang berdaya manfaat yang tak terhingga, yaitu untuk masa depan akhirat. Sehingga pembekalan ini penting. Selama ini yang kita pahami bahwa Islam itu berisi ritual-ritual upacara. Padahal upacara itu sebuah cara. Layaknya sebuah cara, maka kita harus membekali diri, mengerti dan memahami cara hidup. Oleh karenanya perintah puasa dikaitkan dengan apa? Turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang kita puasai itu diturunkan di dalamnya ya, Al-Quran. Yang fungsional Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk jadi orang. An-nas itu orang. Sehingga sebuah kemustahilan akan membentuk manusia secara utuh tanpa Al-Quran. Oleh karenanya ayat berikutnya hudal linnas wa bayyinat. Bayyinat itu penjelasan. Layaknya sebuah penjelasan harus dimengerti. Layaknya sebuah penjelasan harus bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Wa bayyinat minal huda. Dan penjelas itu jenis petunjuk juga. Jadi dijelaskan dan penjelasannya itu petunjuk. Nah, garansinya apa? Wal furqan, daya beda. Jadi muslim itu beda dengan yang bukan muslim. Maka kita haram menyamakan muslim dengan yang bukan muslim. Ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Maka perbedaannya jauh sekali. Nah, makanya kita wajib memberikan pengertian dan mengerti Al-Quran. Nah,
Hadirin, satu di antara sistem Al-Quran itu puasa. Jadi puasa. Makna soma yasumu sauman itu artinya apa? Menjaga diri. Penjagaan diri dari mana itu? Dari bahaya-bahaya. Sebab tidak ada orang yang tidak percaya adanya bahaya, walaupun belum terjadi. Tidak ada orang tidak percaya adanya selamat, walaupun keselamatan itu belum terjadi. Nah, yang belum terjadi itu kan tidak tahu gitu. Nah, yang saya tidak tahu, kita tidak tahu itu dalam bahasa Quran itu ghaibul ghaib. Artinya ghaib itu apa? Yang saya tidak tahu, yang tersembunyi dari kita. Nah, kelemahan ini yang harus diprotek. Dikasih sistem pertahanan. Yang sistem pertahanan itu sudah Allah sebutkan. Manusia itu rentan dari gangguan. Ya, coba ada orang bunuh diri itu karena miskin. Tapi banyak orang bunuh diri malah karena kekayaan. Karena bingung menjaga kekayaannya, itu bingung. Kenapa? Tidak punya sistem penjagaan dia. Sehingga semakin banyak dunia yang dikumpul, jabatan yang semakin tinggi, manusia rapuh. Kenapa harus menjaga yang dicintai itu? Sehingga banyak manusia yang dikuasai siapa yang dicintai. Kita saja ada perampasan sepeda motor, ditangkap itu, diinterogasi oleh polisi. Maaf Pak, saya baru kali ini melakukan. Triknya tidak punya, pokoknya ngerampas itu aja. Tertangkap dia. Ternyata apa? Gimana saya tidak mencuri, baru di PHK. Merampas baru di PHK. Istrinya hamil tua, mau apa? Melahirkan. Anaknya harus daftar sekolah. Berarti apa? Dia dikuasai yang dicintai. Kenapa? Orang akan menjaga siapa yang dicintai. Makanya dalam bahasa Rasulullah, Pak, hubbuka syai' tu'mi wa tusim. Cintamu kepada sesuatu itu cenderung membutakan, mentulikan. Yang penting saya harus memberikan apa yang saya cintai. Saya harus melindungi siapa yang saya cintai. Ini tidak usah luar ini ya. Sehingga buta cara. Semua cara dipakai. Nah, disinilah pertahanan itu dari bahaya internal. Ini penjelasan Al-Quran. Banyak kan kita, digoda setan, dijegal setan, sesatkan setan. Padahal setan itu tidak punya hak nyesat. Bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim. Itu ya. Apa kata setan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan mengatakan saat diputuskan perkara nanti, itu kan sudah dibuka rahasianya di Al-Quran. Itu ya. Kata setan apa? Maka naliya alaikum min sultan. Saya tidak punya kuasa menyesatkan kamu. Itu ya. Kenapa? Kita di jalan yang sudah jelas. Masa ketika kita punya jalan sendiri, jalur sendiri, bisa disesatkan? Orang yang disesatkan itu yang tidak jelas jalurnya. Kadang-kadang gonta-ganti. Itu ya. Nah, makanya fala talumuni, jangan kau salahkan aku, walumu anfusakum, salahkan jiwa kamu. Nah, jiwa itu di mana? Di sini. Makanya Rasulullah at-taqwa hahuna. Sistem penjagaan ini di sini. Itu ya. Masya Allah, kalau tidak percaya ada buku ya. Kepolisian ya versus KPK. Coba dilihat. Pelaku kejahatan pencurian uang negara itu bukan orang pegawai bangunan. Itu ya. Andaikan pegawai bangunan paling berapa sih yang dicuri? Paling semen 1 sak. Itu ya. Loh, itu miliar ya. Ratusan juta, miliar, ada yang triliun ya.
Ternyata apa? Itu orang-orang jebolan perguruan tinggi, sarjana. Lupa, seharusnya masalah-masalah ekonomi sudah tidak dikhawatirkan, kan? Gajinya sudah tinggi, lalu ada dinaikkan gaji, tidak menyelesaikan. Kenapa? Itu ancamannya bukan masalah gaji dalam ini. Makanya hadirin rahimakumullah, maka manusia itu rentan, butuh sistem pertahanan. Mana yang dipertahankan? Serangan dari dalam ini. Makanya Rasulullah membahasakan as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai dari mana? Bahaya. Nah, biasanya kalau orang terancam bahaya kan semua cara dipakai. Nah, kita dilatih oleh Al-Quran dengan sistem pertahanan yang itu dimunculkan dari dalam. Ya, malah sebelum Ramadan itu ada ya. Satu keluarga, 2 anak, pasangan suami istri, tangannya diikat dari lantai 12 turun, jatuh ya. Masya Allah, cerot. Apa masalahnya? Macam-macam. Masalahnya ekonomi. Lu banyak orang yang tekanan ekonomi lebih dari itu bisa bertahan. Makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah menegaskan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, jelaskan dalam bahasa umum. Ketika kul itu bahasa umum mesti. Kul itu bahasa umum. Kenapa bisa dimengerti orang umum? Innama, sesungguhnya tidak lain, ana aku Muhammad ini Rasulullah, basyarum mislukum, manusia seperti kamu. Jadi Rasulullah punya keinginan seperti kita, punya tidak ingin seperti kita, punya senang, punya tidak senang. Itu ya. Ya ini saja bahaya enggak manusia? Bahaya. Makanya Rasulullah yuha ilayya, diwahyukan sebagai bimbingan ya terhadap sifat-sifat kemanusiaannya ini tadi. Ya, ada pasangan suami istri, pagi itu masih merawat bayinya istrinya, merawat bayinya. Terjadi pertengkaran sebelum berangkat kerja, suaminya jauh, dipides ininya, tidak usah dicekik bayi. Jadi hidungnya dipides gini aja, tidak bisa bernafas, mati. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ada orang penyayang kucing, tapi ada seorang ibu melahirkan bayi, bayinya cacat, dibuang ke Kali Londo. Itu ada itu. Kenapa bayinya cacat? Loh, bagaimana seorang bisa merawat kucing begitu sayangnya? Bayi yang lahir, darah dagingnya sendiri, karena ada cedera sedikit, cacat, buang ke Kali Londo ya. Itu siapa yang goda itu? Nafsu manusia. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, Nabi yang lahir tanpa punya kesenangan macam-macam itu Nabi Isa. Nomor berapa? Nabi Yahya itu saja. Sayyidan wa hasurun wa nabiyan minas solihin. Hasur itu terlindungi oleh hasrat-hasrat seperti manusia Itu hanya siapa? Itu hanya Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf hadirin rahimakumullah. Nabi itu pernah ditanya gini. Ini kadang-kadang kita ini kan bahasa umum kita. Nah, kalau leluhurnya baik, keturunannya baik, tidak mesti semacam itu. Nah, Rasulullah ingin memberikan satu pandangan dari sisi jiwa tabiat naluriah itu. Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Nabi, manusia yang paling baik itu siapa sih? Yusuf. Yusuf itu orang baik itu. Ya, wa nabi Allah, dia itu nabi Allah. Itu ya, paras wajahnya itu ganteng tampan ini ya. Nabi Allah, ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah. Siapa? Nabi Yakub, ibnu Nabiyillah. Nabi Yakub putranya Ishak. Ishak ibnu Nabiyillah, putranya Ibrahim. Jadi buyutnya itu Nabi. Disertakan dalam Al-Quran. Ya, itu dijebak Nabi Yusuf itu untuk berlaku zina kepada istri pejabat tinggi Mesir. Ini dalam Al-Quran. Wa ghulliqatil abwabu, pintu-pintu itu ditutup. Itu bukan mencari, ditawani, dijebak. Tempat yang paling memungkinkan untuk orang berzina. Ya, yang ngerayu itu siapa? Istri pejabat tinggi Mesir.
Zulaikha. Itu ya. Hai talak itu dibahasakan Quran. Itu kan bahasa rayuan. Ayo, cepet, suami saya tidak ada. Itu ya. Disebutkan di dalam Al-Quran walaqad, dan sungguh-sungguh hammat bihi, tertarik kuat Zulaikha kepada Yusuf, wahamma, dan punya keinginan kuat biha, terhadap wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, itu berbagai macam tafsir. Itu ya. Ada yang mengatakan tidak mungkin itu. Kenapa? Andai kan tidak ditunjukkan burhan, bukti kuat, ya sudah terjadi. Tapi saya cenderung tafsir yang nomor 2. Tertarik Nabi Yusuf itu. Oh, manusia kok. Laula, andaikan ya, ar-ra'a burhana rabbi, dia tidak melihat burhan. Burhan itu garansi ibadah sholatnya. Kalau ada ancaman muncul, kasih kekuatan. Yang sering ngaji Quran, kalau ada ancaman, Qurannya muncul. Ada doanya itu ya, Allahumma ja'al Qur'ana nura qalbi, jadikan Quran itu cahaya yang membimbing batin saya saat terancam bahaya itu. Jadi Quran itu ada syafaatnya. Sholat itu mengandung kekuatan, termasuk puasa. Ya, maka hadirin rahimakumullah, itu sebagai cukup siapa kita di hadapan nafsu kita, dan itu tidak bisa dihalangi dan tidak bisa dihilangkan. Tapi apa? Diprotek dengan pertahanan Islam itu tadi. Kalau tidak percaya, itu ya, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa itu terulang pada bulan Ramadan zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tentara Tolut melawan Jalut, itu bulan Ramadan. 300 lawan 1000. Ada yang mengatakan 313 lawan 1000. Lu kok menang? Dari mana itu? Dari dalam. Kalau tidak percaya, hari ini loh sedang berlangsung. Itu ya. Teknologi perang yang paling maju itu siapa? Zionis Israel. Itu importer mesin perang itu. Ya. Penasehatnya itu jebolan akademi militer terkenal. Lu kalah dengan Hamas, kalah sampai sekarang, itu opsinya kan kalang kabut itu. Kenapa? Dari dalam. Afghanistan pernah mengalahkan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet kalah, buyar Uni Soviet, jadi Rusia hari ini NATO 20 negara. Para pakar strategi perangnya itu luar biasa. Jenderalnya kalau 20 negara ya minimal 20 jenderal yang sebagai penasihat NATO ketika konflik Afghanistan melawan Taliban itu. Tapi kan kalah. Masa Anda percaya dengan Al-Quran gitu? Bukti nyata, dan hari ini sudah berlangsung. Makanya hadirin rahimakumullah, ada apa Ramadan? Semoga negeri kita ini mendapatkan berkah Ramadan. Kita ini punya gawe yang belum selesai. Coba carut marutnya pembicaraan politik di negeri, mungkin kita tidak tahu. Insya Allah kemenangan Islam itu tidak nurut manusia. Hadirin rahimakumullah, ciri kemenangan Islam itu yang dikalahkan tidak pernah merasa bisa kalah, yang dimenangkan tidak pernah merasa bisa menang. Kenapa? Kemenangan Islam itu tidak mau diakui oleh makhluk. Allah tidak mau kemenangannya itu diakui oleh malaikat sekalipun. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, semoga Ramadan tahun ini membentuk sebuah perisai diri, dan itu dikeluarkan oleh daya-daya ibadah, doa-doa kita, tadarus kita, puasa kita. Itu ya. Semoga Ramadan tahun ini membawa perubahan positif dari pembinaan perisai diri kita terhadap ancaman bahaya internal, yaitu nafsu kita, dan di luar adanya syaitan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'a hadaddin.
Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.